suami ditangkap itu, saya dalam kondisi hamil 8 bulan. Pancasila, undang-undang itu bukan suatu hal yang penting lah. Setahun nikah, ya suami dijemput sama Densus. Iman hijrah jihad kan begitu. Dan sampai pesan-pesan dakwah kita. Itu seluruh penduduk negeri kafir itu adalah penduduknya kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari Nasution, atau biasa dipanggil Umu Konsa. Saya lahir di Medan 23 Desember 1984. Saya istri dari Zain Effendi terkait kasus terorisme tahun 2010 dengan kasus Aceh. Suami saya ditangkap itu 26 Juni 2010 dengan tuntutan 10 tahun, vonisnya 6 tahun, vonisnya menjalaninya 4 tahun. Karena 2 tahunnya itu PB. Terus waktu suami ditangkap itu, saya dalam kondisi hamil 8 bulan ya. Dan anak pertama umur 1 tahun 2 bulan. Latar belakang keluarga saya sendiri dari NU ya. Kalau dari keluarga SD, SMP itu saya di sekolah negeri. Tapi pas SMA itu saya sekolah di sekolah Muhammadiyah. Nah dari situ, dari SMA sampai lulus, sampai ketemu suami pun, itu saya aktif di organisasi Muhammadiyah. Jadi dari SMA-nya tuh kayak Ikatan Remaja Muhammadiyah, setelah lulus ikut Nasyiatul Aisyah, pokoknya sampai bertemu dengan suami itu aktifnya di lingkungan Muhammadiyah. Jadi yang NU itu hanya keluarga aja, tapi kalau untuk dari saya sendiri itu kalau dibilang ya lebih condongnya ke Muhammadiyah. Kalau dulu itu kan saya setelah lulus SMA itu kan udah mulai ikut yang namanya kayak kajian-kajian ya gitu. Dulu kan ada kayak kajian umum, tablik akbar dan sebagainya gitu. Di situ sudah mulai yang namanya tidak pacaran sama sekali. Jadi ketemu suami itu ta'aruf. Jadi benar-benar ketemu suami itu yang nggak kenal, nggak tahu dia siapa, dari mana gitu. Pokoknya pas ketemu, dulu kan saya ikut kayak semacam ada di Rosa Islamiyah ya gitu. Dan waktu itu suami juga sempat ikut seperti itu gitu kan. Ta'aruf, tukeran biodata. Ya standar lah pokoknya biodata itu yang nggak lama dari bulan Mei itu ta'aruf sama suami. Pertama ketemu ya Agustusnya nikah. Itu awal itu ya belum, kan kita ta'aruf ya gitu. Jadi taunya kan kita cocok, tukeran biodata, visi dan misi dalam membentuk rumah tangga itu sama gitu kan. Nah setelah itu kita nikah, itu nggak ada belum ada sesuatu yang salah gitu ya. Kayak saya kan karena aktifnya juga di Muhammadiyah gitu kan, jadi ngerasa ya pokoknya lempeng-lempeng aja gitu kan. Nah setelah menikah itu setahun berapa bulan menikah, suami itu ketemulah dengan Sofyan Sauri. Nah Pak Sofyan Sauri itu kerja ya, awalnya kerja di situ. Nah suami kan kita dulu udah mulai yang namanya ikut kajian-kajian itu kita suka ya gitu. Nah setelah itu di tempat kerjanya suami itu dia kan ada pengajian juga gitu kan. Ada kajian untuk karyawan segala macam, dan kita ngerasanya oh ya sama nih namanya kajian kan, ngaji gitu kan. Itu baru-baru nikah. Ya udah ikut kajian segala macam, dan itu belum masih ada yang
nggak ada yang menyimpang lah ya gitu, masih biasa gitu. Tapi setelah itu setahun nikah ya suami dijemput sama Densus gitu dengan terkait kasus Aceh itu. Tapi ini saya taunya taunya udah belakangan ya, karena kan bener istri itu nggak tahu gitu. Jadi kayak suaminya kemana, dia apa-apa, awalnya saya nggak tahu. Pokoknya tahu-taunya setelah belakangan itu, setelah suami ditangkap, dia sidang apa segala macam, setelah itu baru saya tahu. Ya, karena kan ada kajian ya dari kajian gabungan gitu kan, suami istri gitu ya. Saya diajak saat itu, dan waktu itu kan karena saya juga sebelumnya udah pernah ikut kajian gitu kan, ikut aktif kayak dalam sosial kemasyarakatan, kemanusiaan. Jadi ngerasanya itu dulu bukan radikal. Jadi biasa aja. Jadi kita diajak suami ya berangkat gitu kan, diajak ketemu si ini, ustadz itu, terus ketemu dengan istri-istrinya ya ikut gitu. Jadi kami dari gini ya Mbak, kalau yang istri-istri yang para mujahid ini kan rata-rata kita memang sebagian besar kan backgroundnya, maksudnya pemahamannya udah tahu gitu kan. Jadi kadang suami kemana, ketemu siapa, ada apa gitu kan, ya itulah sami'na wa ta'na. Jadi kita udah percaya aja gitu. Jadi dia mau kemana, ada apa, kita tuh nggak banyak tanya. Jadi kita nggak banyak, maksudnya yang misalnya mau kemana, ketemu siapa, ada apa gitu kan, itu apaan, itu misalnya atau perkumpulan pengajian apa, kita nggak tanya gitu. Jadi kan karena kelihatannya zahirnya itu kan temannya yang datang ataupun menjemput ke rumah, atau mungkin kita ketemu di suatu tempat, kan orangnya nggak ada yang serem, nggak yang galak ataupun yang dibilang kayak radikal atau yang gimana. Jadi baik aja gitu. Jadi kita pun sebagai istri ya udah percaya. Jadi nggak bahasanya nggak nanya, nggak melarang juga waktu itu, nggak, karena ngelihatnya baik aja semuanya. Pada saat itu ya kalau saya melihatnya banyak yang tidak sesuai ya gitu dengan nilai-nilai keislaman gitu kan, terutama waktu itu yang dulu kita pelajari gitu. Jadi saat misalnya pengajian itu saat itu, atau mungkin pengajian pertemuan itu bertentangan dengan Pancasila atau undang-undang, ya saya tidak masalah, karena kan bahasanya dulu itu kan Pancasila bukan di atas segala-galanya ya gitu. Jadi dan ngerasanya juga selama ini banyak yang tidak sesuai gitu. Jadinya kayak nggak penting gitu loh Mbak. Nggak penting lah. Maksudnya Pancasila, undang-undang itu bukan sesuatu hal yang harus maksudnya sampai ya bukan suatu hal yang penting lah. Ya, jadi saat suami misalnya ketemu atau dia kajian, dia ini gitu, saya dukung aja. Maksudnya ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi suami itu ditangkap kan, waktu itu saya kondisinya masih bekerja ya di suatu sekolah waktu itu, jadi administrasi. Waktu hamil itu kan kondisi hamil 8 bulan ya, anak pertama umur setahun 2 bulan. Dan waktu suami ditangkap itu kan saya nggak ada di rumah, jadi kan posisinya itu di rumah mertua. Saat dikabarin mertua ya kaget ya, maksudnya mertua telepon gitu kan, katanya Bang Zen ditangkap Densus gitu kan. Di situ baru saya yang, loh kenapa, ini ada apa gitu kan, kok bisa gitu kan. Banyak timbul pertanyaan di hati saya gitu. Dan saat itu apalagi kan kondisi hamil 8 bulan, itu termasuk yang dari segi badan, di fisik, pikiran, itu sangat berpengaruh untuk saya gitu kan. Nah waktu itu juga kondisi saya juga bekerja gitu. Saat itu sih bingung, maksudnya nggak tahu, dan saat itu saya nggak menyembunyikan dari lingkungan sekitar. Jadi saya kan suami dijemputnya itu, ditangkapnya di rumah orang tuanya ya gitu. Jadi saya pindah ke rumah ibu saya, karena kan kalau di rumah
kan dulu kan kita tinggal sempat di rumah mertua ya, karena di rumah mertua itu kan semua mungkin satu kecamatan tahu. Jadi apa saya datang aja berkunjung ke rumah mertua tuh pasti tetangga ya, cuman kan mungkin nggak, wah itu istrinya Jan itu yang teroris itu gitu kan, sampai akhirnya melahirkan gitu kan. Maksudnya itu kan waktu itu yang lahir sebulan kemudian kan lahir ya anak yang kedua itu kan nggak ada suami, semua saya urus sendiri. Di situ baru saya benar-benar yang ngerasa ini nggak benar kalau kayak gini gitu kan, nggak bisa, masa saya sendirian gitu kan. Terus komunikasi sama suami pun nggak bisa kan, baru sebulan itu jengukan masih terbatas gitu. Jadi tapi setelah lama-lama itu kan namanya saya kerja di lingkungan sekolah, sampai juga beritanya gitu kan, beberapa kali gitu kan dipanggil sama atasan, dan tekanan istri teroris itu cukup ini. Jadi secara nggak langsung mereka nggak ingin saya berhenti gitu, tapi mereka nggak bisa pecat langsung. Dan itu kasus suami yang diinikan gitu kan, karena kan ibu tuh istri teroris. Nanti bagaimana kalau orang masyarakat tahu di lembaga ini di sini ada istri teroris, kata dia gitu kan. Nah terus kalau dari lingkungan juga gitu kan, pernah beberapa kali tuh saya marah gitu kan ke orangnya langsung gitu. Saya datengin, apa maksudnya bilang saya istri teroris gitu kan, kayak gitu. Pokoknya tekanan-tekanan seperti itu tuh dulu ya berasa banget, apalagi kan masih hamil gede, habis lahiran punya bayi, mungkin untungnya nggak kena baby blues ya gitu. Jadi itu berat. Pas di situ sih kalau saya ngerasanya itu sangat berat gitu kan. Di situ baru saya merasa yang ini nggak benar gitu kan, nggak harusnya begini, nggak seharusnya juga saya menghadapinya sendiri gitu kan. Terus setelah ketemu suami beberapa bulan setelah lahiran itu ya ketemu suami gitu kan, kita mulai banyak diskusi gitu kan, baru dia cerita apa yang selama ini yang kalau dulu kan ibaratnya saya dengar, saya nurut, oh iya udah nggak banyak tanya gitu kan. Setelah dia di dalam itu baru kita sering ngobrol ya gitu, ketemu tuh kita, ini kenapa, ini begini, kok begini, ini gini. Terus setiap dia sidang saya hadir. Jadi di situ baru saya tahu, oh ternyata dulu Ustadz yang itu ini, oh ternyata dia istrinya ini, wah ternyata mereka satu jaringan semua ya gitu. Di situ saya baru mulai maksudnya, oh ternyata ke Aceh, yang kasus Aceh ini buat ini ya gitu. Jadi justru setelah suami di dalam itu baru pemikiran saya terbuka gitu kan. Suami juga, kita mulai banyak diskusi segala macam gitu. Itu inilah gitu. Maksudnya baru mulai bisa pelan-pelan gitu. Tapi kalau untuk beratnya itu ya awal-awalnya ya pas di situ sih beratnya. Nah, kalau ke keluarga itu dulu kan anak-anak saya masih kecil ya. Mereka belum tahu apa-apa gitu. Jadi yang nomor 1 itu masih umur setahun 2 bulan. Kalau yang kedua itu masih bayi. Jadi dia nggak tahu kalau misalnya diajak besuk abinya ya kayak jalan-jalan aja gitu ya. Oh ketemu abi gitu kan. Bahkan kalau anak yang nomor 2 saat itu mungkin sampai umur 8 bulan itu aja nggak mau digendong sama abinya. Karena kan dia nggak kenal. Maksudnya dia nggak tahu gitu kan. Dan kalau untuk ke keluarga, jadi kan paling menjelaskannya ke orang tua ya gitu. Kalau ke orang tua saya sendiri, itu lebih mudah bagi saya karena kan saya tahu orang tua saya ya gitu. Maksudnya ya paling ya orang tua sih kasihan gitu kan, kenapa bisa begini, anak-anaknya masih kecil kayak gitu ya orang tua. Nah di situ pun saya berpikir ternyata dampak dari ini nggak cuma saya loh, tapi orang tua saya ya kan, maksudnya adik-adik saya, abang-abang saya gitu kan. Terus habis itu baru menghadapi keluarganya. Nah menghadapi keluarga suami itu yang lebih sulit bagi saya karena suami itu kan 4 bersaudara. Yang pertama kakaknya bidan, suaminya brimob. Suami saya anak kedua, yang ketiga adiknya polisi di Polres Jakarta Selatan sampai sekarang gitu kan. Yang keempat itu waktu itu masih kuliah. Jadi yang saya lebih sulit itu menghadapi keluarganya gitu. Kan kita bukan keluarga yang pro jihad ya, jihadi gitu. Kita bukan dari keluarga yang seperti itu. Kita dari keluarga yang umum. Nah terus saat itu ya diinterogasi sama keluarga mertua gitu kan. Kenapa Bang Zen sampai begini? Kenapa begini? Masa Nana nggak tahu ini. Setelah
suami di dalam itu selain saya ya sebagai istri yang paling merasakan gitu kan anak-anak, tapi yang tidak kalah luar biasa merasakan itu ya orang tua. Orang tua tuh mereka nggak paham apa yang dilakukan sama anaknya gitu kan, dia nggak tahu. Ya taunya juga kan anaknya anak baik-baik, tahu-tahu dijemput Densus, dia ditangkap. Itu cukup membuat orang tua shock ya gitu. Dan suami saya dia termasuk dia kan ditahan itu dari tahun 2010 sampai 2014 ya, sampai 2012 itu ibunya meninggal, 2013 bapaknya meninggal pun dia nggak ngelihat gitu. Jadi komunikasi juga terbatas sama orang tua gitu. Dan yang pasti sedihnya orang tua ya luar biasa, itu saya menyaksikan sendiri ya, gimana maksudnya bagaimana ya termasuk orang tua saya juga kan gitu. Jadi apalagi ke saya sendiri gitu kan, mungkin anaknya ada suaminya tapi nggak ada gitu loh. Jadi kan kayak single parent tapi nggak cerai, dan itu kan bertahun-tahun ya gitu. Jadi dampaknya itu luas ya, maksudnya nggak cuma ke keluarga, ke istri pribadi, tapi orang tua juga gitu. Dan kalau ke anak-anak sendiri, waktu itu kan karena anak-anak saya masih kecil, mereka belum paham ya, umur 1-2 tahun ya taunya cuman taunya dulu tuh lucu taunya Abi kerja di situ gitu kan. Tapi kan setelah Abinya pulang, anak-anak itu mulai sekolah sekitar kelas 1-2 SD gitu kan. Itu mereka mulai namanya bertetangga kan bergaul ya. Padahal itu kan udah waktu itu kan Abinya pulang udah 5 tahun 6 tahun berlalu ya. Tapi banyak tetangga masih yang wah itu anak Zen yang bapaknya di penjara, yang bapaknya teroris gitu. Jadi itu saya sebagai ibu, sebagai orang tua saat itu marah, sedih gitu. Marah, tapi kenapa orang ngomongnya kayak gitu kan. Tapi kan kalau dilihat secara umum emang benar ya gitu kan, memang ditangkap di penjara kasus teroris gitu kan. Itu beratnya memberikan pemahaman kepada anak-anak. Ya umur kelas 2, kelas 1 SD, kelas umur segitu gitu kan. Dia kan taunya kalau penjara itu pasti buruk, orang jahat gitu. Jadi pas tahu Abinya, dan itu taunya kan dari orang, ya mulut tetangga, terus pernah dari lihat ini di Google. Di Google itu kan pakai Google Voice ya, misalnya kita sebut Ragunan, muncul Kebun Raya Ragunan. Saat itu dia sebut nama Abinya, Zen Effendi. Muncullah berita Abinya. Kan dia udah bisa baca, udah tahu, terus foto-foto persidangan, di situ dia tanya, kok Abi ada di sini, kok Abi kayak di penjara, kata dia. Nah itu saya sama suami tuh saat itu berat ya. Anak saya kan semua perempuan gitu kan, gimana kita ngomongnya dengan bahasa mereka gitu kan. Akhirnya, dan itu pelan-pelan bertahap sampai beberapa tahun, sampai dan saat itu saya tanya sama anak saya yang paling besar ya, saat itu kan dia yang kan anak 1 kedua bedanya cuma setahun gitu kan. Saya bilang, marah ya sama Abi ya, kecewa ya gitu. Iya aku malu katanya, aku nggak suka, kata dia gitu kan. Di situ saya pelan-pelan gitu kan ngomongin, ya udah nggak apa-apa kalau kamu marah, nggak apa-apa, marah aja gitu. Tapi kalau ada apa yang dirasa di hati, jadi itu kan maksudnya mungkin kalau sayanya yang nggak kuat rasanya nih menghadapi anak, menghadapi orang-orang ya kan, menghadapi dunia luar lah bahasanya, mana saat itu saya harus kerja, cari nafkah, cari duit ya kan. Itu beratnya di situ. Dan saat itu makanya saya udah yang ini harus stop gitu, nggak ada lagi kayak gini. Dulu itu kan saya temenan banyak ya, kita kajian kan karena ketemu suami diajak ke sana kemari gitu kan. Nah, terus ada beberapa teman itu yang sama dulu, ada juga yang suaminya di dalam, ada juga yang enggak gitu, tapi bahasanya kayak simpatisan lah ya, kayak gitu. Maksudnya nggak terkait langsung, tapi dia cukup support kita lah, sesama ahwat-ahwat, sesama umahat gitu kan, sabar ya, ini kalau ada apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya, itu tahun berapa ya, itu suami udah di Cipinang, itu pecah yang namanya muncul ISIS itu. Kan banyak ya yang pada baiat itu segala macam. Nah termasuk saya juga sama teman-teman yang kita sekumpulan itu, ada istri-istri dan juga ada yang emang suaminya nggak di dalam gitu kan, nggak di penjara, tapi dia simpatisan lah ya gitu. Di situ katanya, oh ya kita harus baiat gitu. Nah saat itu kan saya baiat ini apa lagi gitu kan, ini baiat apa? Iya karena katanya
apa sih sudah muncul khilafah gitu kan, diajak baiat segala macam. Terus di situ saya sering bertanya, baiat itu apa, kepada siapa? Memang sudah ada Imam Mahdi, memang pokoknya saya sering bertanya di grup itu gitu kan. Nah sampai akhirnya mereka merasa kita udah nggak sejalan gitu. Kita dulu ada satu grup WA gitu, akhirnya saya dikeluarin karena katanya saya ini bertentangan dengan sudah mulai bertentangan dengan mereka gitu kan, dibilang pendengki lah, pembenci lah segala macam. Sampai dulu kan kita udah rame di Facebook ya juga tuh, mereka kan di sosial media itu dulu Facebook rame banget gitu kan, kampanyekan tentang khilafah inilah harus baiat untuk negara Islam, kebangkitan Islam dimulai dari yang ISIS itu gitu. Nah, saya kan saya termasuk paling rutin besuk suami gitu. Jadi dalam seminggu itu saya bisa 2-3 kali datang, dan itu kan kalau ketemu suami kita ngobrol terus gitu kan. Ini kok ada kayak gini, ada kayak gini. Nah, dari situ kan setelah suami ditangkap saya udah nggak mau diem. Udah nggak, bahasanya udah nggak saminau atau ana lagi lah gitu kan. Toh sekarang saya udah kerja, saya yang cari duit gitu kan, saya yang ngurus anak. Jadi kalau ada suami gini, Bi ini apa gitu, Abi juga di dalam kayak gini gitu kan, soalnya kok istrinya si ini di luar gini-gini. Ternyata di dalam itu pun sudah terpecah gitu loh, antara yang pro ISIS dan tidak pro ISIS. Dan suami saya termasuk yang tidak pro gitu kan. Dan di situ kita mulai banyak diskusi gini-gini. Iya ini kayak gini, ini enggak kata dia. Iya tapi Abi enggak kan gini-gini. Jadi saya udah mulai cerewet dari situ, saya udah mulai pokoknya enggak mau diem lagi gitu. Ya udah sama teman-teman yang itu udah kita terputus otomatis. Dia menjauh ya udah kita juga menjauh seperti itu. Kalau mungkin ke anak-anak, sekarang kan anak saya udah mulai besar gede ya gitu, maksudnya yang paling besar sih baru SMP gitu. Tapi di situ mungkin kalau sebagai orang tua gitu, orang tua juga harus tahu gitu kan lingkungan anaknya, terutama kalau misalnya memang anaknya katanya pengajian, teman-temannya siapa gitu, kayaknya tuh orang tua nggak bisa jangan lepas gitu kan. Terus komunikasi antara orang tua dan anak itu penting gitu, jadi saling terbuka. Jadi orang tua juga ya pelajaran ya dari suami saya sendiri kan, ngelihatnya anaknya lempeng banget nih mertua, taunya anaknya baik gitu kan, tahu-tahu dijemput Densus gitu kan, itu kan kok bisa gitu kan, seperti itu. Ternyata kan mungkin kurang komunikasi ya dengan orang tua atau pengawasan gitu. Nah terus kalau untuk sebagai istri diskusi sama suami itu perlu gitu kan, apalagi yang di luar maksudnya urusan rumah tangga gitu loh. Urusan rumah tangga, kerjaan atau anak, pokoknya di luar urusan rumah tangga, suami kemana, kayaknya istri harus perlu tahu gitu kan, apa yang sedang dijalani suaminya, dia ketemu siapa, itu teman-temannya siapa sih gitu, jangan iya aja gitu. Maksudnya bukan berarti nggak percaya sama suami ya gitu, maksudnya komunikasi terus gitu. Kalau dulu kan mungkin komunikasinya suami ngomong apa, istri ya, ini ya gitu, tapi mungkin nggak ada salahnya kok gitu, istri tuh harus bertanya, mau kemana? Itu urusan apa, ada apa gitu, sama siapa, kemana, itu kayaknya perlu. Karena seperti saya pun pas suami dibawa, saya nggak tahu tuh cari kemana, hubungin temannya yang mana lagi ya gitu. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau saya sekarang ke anak-anak, iya minimal gini. Tetap ya, namanya anak kan apalagi masih usia-usia yang lagi semangat-semangatnya itu kan pasti pengen privasi gitu kan. Tapi saya sebagai orang tua minimal gini, apa yang ada di dalam HP-nya itu saya harus tahu. Walaupun maksudnya tanpa dia tahu gitu loh. Jadi jangan kasih udah percaya aja udah gitu kan. Tapi enggak sebagai orang tua tuh dengan tetap memberikan privasi ke anak, tapi tetap kita harus tahu gitu. Jadi jangan diem aja ya gitu. Terus juga sering komunikasi sih intinya itu sama anak. Bahaya paham radikal itu ya nggak cuman kalau saya sebagai istri itu banyak merugikan ya. Ruginya kalau misalnya perbandingan untung rugi atau manfaatnya gitu kan. Kalau yang saya rasakan gitu kan setelah yang kemarin kasus suami ini gitu kan, itu saya rasakan ruginya lebih banyak gitu kan, terutama saya sebagai istri, saya sebagai perempuan.
apa namanya, ketiban semuanya gitu. Apa ya, menghadapi ya orang-orang ya saya, anak ya saya, cari ini ya saya gitu. Jadi kalau ke lingkungan juga maksudnya apa ya, yang seperti itu mungkin manfaatnya nggak ada ya gitu. Jadi mungkin itu merugikan gitu kan. Jadi apa namanya, supaya orang-orang yang tidak terpapar itu ya, intinya sih maksudnya mungkin jangan pernah apa sih mencoba atau mendekati gitu kan. Kalau emang dikira wah ya nggak sejalan, ya udah tinggalkan gitu. Kalau emang kita nggak bisa ngelarang, ya udah nggak usah dideketin gitu aja. Sekian ya dari saya. Semoga mungkin kisah dari saya ini bisa diambil hikmahnya ya, bisa diambil pelajaran supaya tidak banyak atau mungkin kedepannya istri-istri ya yang bernasib seperti mungkin yang pernah saya alami gitu kan, atau mungkin yang pernah dijalani anak-anak saya gitu kan. Apalagi anak-anak itu kan dulu masih kecil, itu masa keemasan ya, kehilangan sosok ayahnya gitu kan, supaya itu tidak, karena kan anak ini nanti generasi muda yang akan datang ya. Kalau dari kecilnya aja dia sudah tidak bahagia, dari kecilnya udah ada sakit hati, udah ada luka gitu kan, nanti kedepannya ya mungkin akan lebih gampang untuk terpapar paham radikalisasi seperti itu gitu. Jadi semoga bermanfaat untuk semuanya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.